rambutlah memutih, gigilah berserak, tulanglah berdogak, jalanlah betengkak, angoklah mulai sosak, telingalah mulai pokak, badanlah mulai bongkak, berdogak-dogak jalan, bergerak seketek krek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih ramai jemaah kita ya. Ini berapa tempat saya ngisi, udah apa? Pertama, kedua, ketiga itu cuma penuh Pak Bu. Penuh sampai ke teras, seakan-akan mau dibangun lagi masjid musolanya. Sekarang kemana? Orang udah mandah sholat tarawihnya. Ya, tadarus Al-Qurannya udah mandah kemana? Ke Panam sana, Jalan Soekarno-Hatta, HR Sobrantas, ke mall sana udah sholat tarawih orang. Tadarus Al-Qurannya, toko-toko baju sana penuh, padat. Belum babak final udah KU. Nah, kecuali kita nanti 25 puasa atau 26 ke atas ya, itu udah mulai mudik lebaran. Itu biasa ya. Udah berkurang. Ya, jadi tetap istiqomah dan pertahankan. Jangan kita KO belum babak apa udah KO, final udah KO. Pertama, kedua dia penuh. Siap itu mundur-mundur. Ya, alhamdulillah anak-anak masih banyak, Bu, Pak ya. Kalau tandanya anak-anak di masjid kita ini banyak, berarti apa? Menandakan masjid kita ini makmur, itu tandanya. Kunci anak-anak. Kalau sudah anak-anak udah mundur, udah jarang, itu masjid kita mundur. Ya, itu kuncinya. Dan jangan kita cepat sensitif, kita marahi anak kita. Pulang, anak Polan ini ribut kali. Pulang sana, gak usah sholat sini, ribut. Kalau mereka salah tingkah, salah arah, arahkan mereka. Namanya juga anak-anak. Biarkan mereka beraktivitas di masjid kita ini, ya, mengadakan kajian, musabaqah, selagi mereka tidak apa fasilitas masjid kita ini. Karena mereka generasi kita nanti melanjutkan nanti. Memakmurkan masjid ini akan datang mereka, anak-anak kita ini. Ya, adik-adik ini ya. Adik-adik yang di luar jangan ribut. Siapa yang ribut nanti Ustadz ceramah, Ustadz merajuk nanti. Gak mau Ustadz tanda tangani tugas kalian.
Setuju? Nah, kalian bilang ya. Siapa yang ribut nanti lari-lari ketika usah ceramah dan sholat tarawih sampai kuitir ribut, lari-lari, teriak-teriak. Ustadz tidak mau tanda tangani, sekali-kali Ustadz pun merajuk lah. Nggak pernah Ustadz pun merajuk. Ya, janji ya. Ya, yang lari-lari, jangan ribut. Jangan teriak-teriak nanti ketika sholat berjamaah nanti sholat tarawih. Teriak-teriak. Ya, keluar masuk. Ya, tetap sholat seperti biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada jam kita, Bu, Pak. Saya takut nanti kelamaan nanti. Nanti kasih kode aja nanti ya. Kita nggak usah panjang-panjang. Paling ngapanya 15 menit, 20 menit udah tuh. Nah, ini di sini ya. Udah. Berarti waktu kita sekitar berapa lagi? Ya, 12 menitan lah. 12. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun ini malam yang berbahagia, tema kita adalah hidup kita sebelum mati kita. Maka ini ingat setiap perkara ini. Ini pasti akan menjemput kita. Tiap-tiap permulaannya mesti ada pengakhirannya, mesti ada penghabisannya. Yang punya awal mesti ada punya akhir. Hidup kita ini hanya sementara saja. Hari terus kita jalani. Tahun berganti tahun. Bulan berganti bulan. Minggu berganti minggu. Hari berganti hari. Begitu cepat waktu terus berlalu. Yang mana? 1 tahun seakan-akan 1 bulan. 1 bulan seakan-akan 1 minggu. 1 minggu seakan-akan 1 hari. 1 hari seakan-akan 1 jam. Begitu cepat waktu berlalu. Seperti api membakar, begitu cepatnya waktu berlalu. Maka apa ya kita persiapkan? Yaitu amal ibadah kita. Karena kita hidup ini hanya sementara saja. Pilihan kita mana? Surga atau neraka? Sesibuk apapun kita hidup di dunia ini, jangan lupakan beribadah pada Allah. Karena kita pasti akan merasakan mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Itu kita persiapkan amal ibadah kita. Harta, keluarga, hanya sebatas di dunia saja. Tinggal. Hanya amal ibadah yang kekal mengikuti kita. Karena harta kita bisa memasukkan kita ke dalam surga dan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dari mana harta yang kau dapat? Kemanakah engkau gunakan? Kemanakah engkau fungsikan? Jelaskah unsurnya, asalnya? Pernahkah kita wakafkan, zakatkan, infakkan, sedekahkan? Maka bisa memasukkan kita ke dalam surga. Keluarga, anak, cucu yang kita sayangi, tinggal hanya sebatas di dunia saja. Hanya amal ibadah yang mengikuti kita ke alam kubur nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang mana dijelaskan di dalam hadis An Anas radhiyallahu anhu, yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mengikut bagi mayat itu ada 3. Yang pertama adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 perkara ini akan pulang, yaitu kembali, yaitu keluarganya, hartanya. Yang kekal adalah amal ibadah kita di alam kubur, Bu.
Itu yang kekal mengikuti kita. Bu, masih jamin Ramadan akan datang masih jumpa, Bu? Masih? Nggak tahu lagi. Kalau nggak jamin, ukur terus kapan kita di rumah. Apalagi hidup udah tupang pel, Bu. Sikit-sikit sakit, beli ke apotek obat kita. Sakit, masuk ke puskesmas. Rujuk, ke rumah sakit Sansani. Sakit lagi, makan pel. Masuk ke Wabros Panam. Sakit lagi. Masuk ke rumah sakit Arifin Ahmad. Nggak lama lagi, hidup tupang pel. Ukur terus kapan kita di rumah kita. Yang mana uban sudah bertabur putih, tidak lama lagi. Allah tidak pandang usia muda tua. Bisa yang muda lah cabut terlebih dahulu. Uban sudah bertabur, kulit keriput sudah kendur, gigi sudah hancur, makan pun cuman bobor, nunggu masuk kubur, Bu. Maka persiapkanlah amal ibadah kita. Inilah di bulan Ramadan ini kita persiapkan. Berapa kita membaca Al-Quran, kita luangkan. Memperbanyak ibadah kita. Maka ditutupi dengan amal-amalan yang lain nanti. Ibadah kita kurang sempurna, kurang apa, akan ditutupi. Itu. Persiapkanlah amal ibadah kita. Bandingkan foto kita jadul, Bu. Waktu pengantin dulu dengan sekarang. Merasa kita yang paling cantik dahulu, paling ganteng. Sampai pasang apa namanya? Cangkok bulu mata. Tolah tolih kanan kiri, cobalah bandingkan foto kita. Coba. Berarti kita sudah expired. Marah Ibu saya bilang expired? Enggak, kurang marah Ibu. Gimana pun mau disetel kalian udah keriput, mau pedak keli, bedak miong. Enggak ada lagi. Kalau di kaum ibu sekarang ini ya, zaman now ini sibuk pesta tuh. Tebal bedak kiri sampai buat merah, ini merah, ini kuning. Hijau, persis seperti apa. Lampu merah kita lihat. Foto selfie. Maju cantik, mundur cantik. Ini udah tua kayak gitu. Saya bilang nggak di sini. Di tempat saya. Persiapkan amal ibadah kita. Bukan lagi selfie, udah tua. Rambutlah memutih. Gigilah berserak. Tulanglah bedogak. Jalanlah betengkak. Angoklah mulai sosak. Telingalah mulai pokak. Badanlah mulai bongkak. Bedogak-dogak jalan. Bergerak seketek, krek, ketek, Persiapkan amal ibadah kita. Maka kita tidak lama lagi. Allah tidak pandang usia muda dan tua. Sepintar-pintar diri mengingat dirinya kapan dia mati, kapan dia wafat. Itulah sepintar-pintar manusia. Mengingat dirinya kapan dia mati. Muhasabah. Berapa kesalahan saya selama tahun ini? Berapa dosa yang sudah saya perbuat? Berapa amal ibadah kita? Maka di bulan inilah menyempurnakan membaca Al-Quran, menutup yang mana yang tambal, yang cacat, yang kurang. Dari mana? Dari infak kita, sedekah kita,
Kalau kita mengandalkan hanya sholat, Bu, nggak cukup. Nggak cukup. Saya rajin sholat, banyak udah pahala saya. Tidak cukup. Karena di sholat kita ini tak khusyuk atau tidak, tak sempurna atau tidak berwudu kita, toharah kita, bersuci kita. Pernahkah di dalam sholat itu terbayang, Allahu Akbar, tahun ini nggak bisa mudik lebaran, BBM naik, minyak naik. Ketika sujud nanti Allah Akbar, polan pun tak ada otaknya, arisan tak dibayarnya. Saya uang butuh, piti butuh. Terbayang nanti ketika ruku. Apa? Suami pun tak pulang-pulang, merantau, bagaikan Bang Toyib, 2 kali lebaran, 2 kali puasa. Jangan-jangan dia mencewek lagi, tur sambar petir. Aduh, basah lah baju di luar ini. Hanya mengandalkan sholat tidak cukup. Maka dibantulah ibadah sosial kita. Ibadah ritual sudah kita laksanakan, ibadah sosial inilah menambal. Maka ingat kita ini mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini, setiap permulaannya mesti ada penghabisannya. Yang punya awal mesti ada punya akhir. Kita hidup ini hanya sementara saja. Persiapkanlah amal ibadah kita. Yang mana keluarga, harta, sampai di dunia saja membantu kita. Amal ibadah yang kekal mengikuti kita. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.